Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan di hari Sabtu di pair BTC USD ataupun Bitcoin H4 ada lagi satu re-entry yang bakal gagal, ya. Re-entry bakal gagal. Jadi materi-materi yang seperti ini memang harus kita terangkan pada market live, ya, jangan market yang sudah lalu, karena itu nanti akan dikatakan orang, semua orang juga bisa, kan seperti itu. Jadi kita lihat di market live, paling tidak mungkin beberapa video ke depan, kalau pas kebetulan ada yang market sedang jalan, kita lihat, akan saya share langsung, ya. Ini yang kedua, re-entry yang bakal gagal yang kedua. Yang pertama kan sudah di video sebelumnya, yaitu sebelum re-entry dia MHP terlebih dahulu. Itu kemungkinan besar berpeluang untuk gagal. Jadi ini re-entry yang kedua yang akan gagal, yang sering gagal gitu, ya. Jadi bukan berarti gagal terus, tapi sering gagal. Dengan demikian, jika kita menemukan yang seperti ini, kita berpindah ke pair yang lain saja, seperti itu, ya. Ini saya buktikan dengan saya masuk posisi buy di sini. Padahal ini re-entry sell H4 tadi. Oke, langsung saja. Dimana ciri-cirinya ini akan gagal? Kalau yang pertama kemarin pada video sebelumnya itu kan sebelum re-entry dia MHP terlebih dahulu. Oke, ini kita bisa lihat pada satu time frame di atasnya, di D1 ataupun daily, ini adalah re-entry buy, ya. Akan tetapi dikarenakan di sini ada ekstrim, sebelum dia re-entry ekstrim dulu, makanya ini tidak dinamakan dengan re-entry. Karena apa? Karena di sini ada ekstrim, ya. Kalau ini momentum clear, tidak ada MA yang keluar, ini re-entry namanya. Jadi ini kita bahas dulu, sekalian kita serempet ke hal-hal basic, ya, supaya lebih mantap pemahaman kita. Dikarenakan di sini ekstrim, maka ini berubah namanya menjadi TPW. Padahal sama saja. Nah, karena kan perjalanan ekstrim itu hanya sampai TPW saja, ya. Tapi sebenarnya TPW ini sama dengan re-entry. Bedanya, jika di sini ekstrim dan ini TPW, maka targetnya tidak boleh melebihi dari batas maksimum ini. Candle body tertinggi ini yang saya marking di sekitar 67511, ataupun yang terdekatnya di sini di MA yang berlawanan. Ini kan TPW-nya di MA low, maka area MHP-nya itu dimulai dari MA high dengan body tertinggi terakhir. Ini dia. Jadi ini area MHP nantinya, ya. Itu saja membedakannya. Jika di sini tidak ada ekstrim, tidak ada MA yang keluar, clear momentum, berarti re-entry targetnya momentum lagi, seperti itu. Bedanya di target saja, akan tetapi dia akan naik, ya. Setelah ini dia akan naik, setelah TPW dia akan naik ke MHP, setelah re-entry dia akan naik jadi momentum kembali. Itu basic, ya, yang harus kita pahami. Karena tadi ada juga kawan dari VIP yang begitu saya rilis signal buy di sini, sempat chat ke saya, kenapa katanya buy, kan itu sudah ada ekstrim di daily. Saya katakan coba cek targetnya, TP-nya sampai mana. TP-nya tidak melebihi dari, artinya kita tidak mengharapkan momentum lagi, karena sudah ada ciri awal ini akan berakhir. Akan tetapi struktur BBMA mengatakan setelah ekstrim TPW dan MHP, ya. Di time frame besar itu sering sekali dipatuhi, ya. Seperti itu kira-kira. Jadi
Di sini nanti kita akan lihat, padahal tadi itulah kenapa tadi re-entry H4 ini bisa gagal. Re-entry H4 ini bisa gagal. Padahal valid, sama-sama valid dia. Ini valid juga re-entry-nya. Kalau kita lihat di time frame bawahnya, ini di H1 ada MA50 tapi diterobos terus sama dia. Ya. Gitu. Jadi singkat ceritanya, re-entry H4 ini bisa gagal walaupun valid multi time frame di bawahnya, misalnya di H1 ada MA50, itu biasanya akan diterobos terus. Karena apa? Karena lebih kuat yang ini, akan menuju TPW, apalagi ini kan trennya tren naik di BTC USD ini. Nah, oke. Jadi yang kedua ini simpel saja, tapi jika kita perhatikan ini hal-hal seperti ini, kita akan terhindar dari fake re-entry atau re-entry yang gagal, ya. Karena banyak juga kawan-kawan saya sudah validkan multi time frame tapi masih gagal terus, kira-kira seperti itu ya. Itu karena kita tidak memperhatikan yang pertama time frame lebih besar, yang kedua dia itu berasal dari mana awalnya. Seperti video pertama kemarin itu, dia kalau dari MHP itu tidak usah diambil re-entry-nya. Jadi sudah ada dua ya teman-teman, bagaimana kita supaya bisa lebih teliti dalam mengambil re-entry, ya. Saya ulang lagi, yang pertama, jika re-entry terjadi sebelumnya ada MHP, maka pindah pair yang lain saja, cari pair yang lain yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Yang kedua, jika pada time frame lebih besar ada re-entry ataupun TPW karena dia akan menuju MHP, maka lebih baik cari pair yang lain, ya, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena konsepnya adalah memang market ataupun pasar tidak akan bergerak seperti yang kita inginkan, ya. Tapi kita bisa memilih market yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.